Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, surat Al-Ikhlas atau dikenal dengan Kulhu termasuk surat pendek yang hampir semua umat Islam menghafalnya. Ayatnya yang pendek dan mudah diingat membuat surat Al-Ikhlas akan selalu dibaca setiap kali mendirikan sholat. Namun di balik ayatnya yang pendek, surat Al-Ikhlas memiliki tempat yang istimewa. Karena melalui surat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan tentang tauhid dan keesaannya. Lantas apa saja keutamaan membaca surat Al-Ikhlas setiap hari? Berikut ada 6 keutamaan membaca surat Al-Ikhlas setiap hari. Yang pertama, setara dengan sepertiga Al-Quran. Kandungan surat Al-Ikhlas sangat besar, yaitu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah yang jiwaku di sisinya, sesungguhnya surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran." Hadis riwayat Bukhari. Surat Al-Ikhlas memang mengandung nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang menggambarkan keesaan dan kebesaran Allah. Kandungan dalam surat Al-Ikhlas syarat dengan pesan tentang tauhid. Pertama, hanya Allah tempat bergantung. Kedua, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Ketiga, tidak ada yang setara dengannya. Menurut para ulama, membaca Al-Ikhlas sebanyak 3 kali setara dengan membaca seluruh Al-Quran. Abu Sa'id Al-Khudri menuturkan bahwa Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, "Apakah seseorang dari kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam 1 malam saja?" Pertanyaan itu membuat para sahabat keberatan, sehingga mereka pun berkata, "Siapa di antara kami yang mampu melakukan hal itu, wahai Rasulullah?" Lalu Rasulullah bersabda, "Allahul Wahidus Somad adalah sepertiga Al-Quran." Hadis riwayat Bukhari. Surat yang dimaksud adalah Al-Ikhlas. Yang kedua, mendapat cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Membaca surat Al-Ikhlas dengan penuh penghayatan membuat seseorang dapat meresapi keberadaan Allah yang Maha Esa. Allah subhanahu wa ta'ala adalah tempat bergantung dan tidak ada sekutu baginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa siapa yang sangat gemar membaca surat Al-Ikhlas akan mendapat cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus seseorang pada sekelompok pasukan. Ketika orang itu menjadi imam dalam sholatnya, ia membaca dan mengakhiri bacaannya dengan Qul huwallahu ahad. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tanyalah ia, mengapa ia berbuat sedemikian?" Lalu mereka bertanya kepadanya, ia pun menjawab, "Karena surat ini mengandung sifat Ar-Rahman, dan aku cinta untuk membaca surat ini." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Beritahu dia, sesungguhnya Allah pun mencintainya." Yang ketiga, menambah rezeki. Keutamaan membaca surat Al-Ikhlas juga untuk menambah rezeki. Dalam riwayat Imam Tabrani dari Jarir bin Abdillah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa membaca Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas ketika memasuki rumahnya, maka kefakiran akan hilang dari penghuni rumah tersebut dan dari tetangganya." Dikisahkan juga sebuah riwayat dari Abu Musa Al-Madini dari Sahal bin Sa'ad. Dahulu ada seseorang mengadu pada Rasulullah mengenai kefakiran dan kesulitan ekonominya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Jika kamu masuk rumah, ucapkanlah salam jika ada seseorang di dalamnya. Jika tidak ada seseorang, maka ucapkanlah salam padaku dan bacalah Qul huwallahu ahad 1 kali." Orang itu mengerjakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lama pun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepadanya hingga melimpah kepada tetangganya. Yang keempat, menjadikan seseorang masuk surga. Keutamaan surat Al-Ikhlas yang keempat adalah jika dibaca dengan sungguh-sungguh bisa menjadi penyebab seseorang masuk surga. Dituturkan Abu Hurairah, suatu hari ia sedang bersama Rasulullah, lalu beliau mendengar seorang membaca surat Al-Ikhlas. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Telah wajib." Abu Hurairah bertanya, "Apa yang wajib?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Telah wajib baginya surga." Hadis riwayat At-Tirmizi. Surat Al-Ikhlas jika dibaca bersama surat An-Nas
dan Al-Falaq memiliki keutamaan akan menjadi pelindung manusia atas seizin Allah. Keutamaan ini diajarkan oleh Rasulullah, dituturkan oleh Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang berlindung dari segala keburukan seperti orang-orang yang berlindung dengan 3 surah tersebut. Hadis riwayat An-Nasa'i. Bahkan surat Al-Ikhlas, An-Nas dan Al-Falaq saat dibaca bersamaan bisa melindungi dengan izin Allah saat manusia sedang tidur. Dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam terbiasa membaca ketiga surat tersebut sebelum tidur. Sesungguhnya apabila Rasulullah ingin merebahkan tubuhnya atau tidur di tempat tidurnya setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya. Kemudian beliau sedikit menudah padanya sembari membaca surat Qul huwallahu ahad dan Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian setelah itu beliau mengusapkan kedua telapak tangannya ke seluruh tubuhnya yang dapat beliau jangkau. Beliau memulainya dari kepalanya, wajahnya, dan bagian depan tubuhnya beliau, melakukan sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, menjadi sebab dikabulkannya doa. Setiap manusia selalu punya keinginan dan cita-cita yang memanjatkannya dalam sebuah doa. Jika ingin doa tersebut dikabulkan, maka saat berdoa, dahulukanlah dengan membaca surat Al-Ikhlas. Hadis tentang keutamaan surat Al-Ikhlas ini dituturkan Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah mendengar seseorang berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu bahwa diriku bersaksi sesungguhnya Engkau adalah Allah yang tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Engkau yang Maha Esa, yang bergantung kepadamu segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya." Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh dirimu telah meminta kepada Allah dengan namanya yang jika ia dimintai dengan pasti akan memberi, dan jika ia diseru dengannya pasti akan mengabulkan." Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian pengertian surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas memiliki arti memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat ini juga termasuk dalam golongan surah-surah Makkiyah yang diturunkan setelah surat An-Nas. Surat Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya kepada Rasul-Nya agar umatnya mengetahui hanya Dialah Allah yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa. Esa sendiri artinya adalah tunggal atau satu. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki orang tua dan anak. Allah adalah Tuhan tempat kita meminta segala sesuatu. Allah adalah Tuhan yang Maha Pencipta dan manusia adalah makhluk ciptaannya. Surat Al-Ikhlas juga merupakan salah satu surat pendek yang terdapat pada juz ke-30 di dalam kitab suci Al-Quran. Surat Al-Ikhlas berisi tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid adalah konsep dalam Islam yang menyatakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengajarkan tauhid kepada anak sejak dini merupakan salah satu hal yang sangat penting karena merupakan dasar dari ilmu agama. Hal ini perlu dilakukan karena selain pengetahuan umum, si kecil juga perlu dididik dengan bekal pendidikan agama yang baik. Dengan demikian diharapkan kelak anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang cerdas dan kuat imannya. Tentunya dalam mengajarkan dan mengenalkan ilmu agama kepada anak bisa dilakukan dengan cara yang paling sederhana. Salah satu cara itu adalah dengan membiasakan anak mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran di rumah. Dengan begitu anak akan menjadi lebih mudah memahami bacaan Al-Quran saat ia diajak membaca kitab suci. Untuk mengajarkan anak membaca Al-Quran, Anda bisa memulainya terlebih dahulu dengan bacaan yang mudah, seperti bacaan surat-surat pendek. Nah, salah satu surat pendek yang biasa diajarkan kepada anak adalah surat Al-Ikhlas. Tidak sekedar mengajarkan bacaannya, tetapi Anda juga perlu mengajarkan arti dan keutamaan yang terkandung di dalam surat Al-Ikhlas. Kemudian bacaan surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas merupakan surat ke-112 di dalam Al-Quran. Surat Al-Ikhlas tergolong surah Makkiyah serta terdiri atas 4 ayat. Isi pokok surat Al-Ikhlas adalah tentang penegasan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Ikhlas juga mengajarkan kita untuk menolak segala bentuk persekutuan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut bacaan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad.
Katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Somad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diberanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Dalam tafsir telah dijelaskan bahwa pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad menjawab pertanyaan kaum musyrik yang menanyakan tentang sifat Tuhannya, bahwa Dia adalah Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya dan Allah Subhanahu wa taala tidak terbilang dalam nama, sifat dan ketuhanannya. Allah juga tempat meminta segala sesuatu. Dia Maha Pencipta, Maha Kaya dan Maha Kuasa. Dia tidak memerlukan yang lain, sedangkan semua makhluk bergantung kepadanya. Dia tidak beranak, tidak ada yang sejenis dengan Allah, sehingga bisa menikah dengannya dan melahirkan anak, dan Dia tidak pula diperanakkan, karena Dia kekal dan tidak bermula. Sesatlah orang Yahudi yang meyakini Uzair sebagai putra Allah, orang Nasrani yang meyakini Nabi Isa sebagai putra Allah, dan orang musyrik Arab yang meyakini malaikat sebagai putri Allah. Lalu di ayat terakhir tafsir menyebutkan bahwa Allah tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia, baik dari segi zat, sifat maupun tindakannya. Kemudian sebab turunnya surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah atau surat yang turun di kota Makkah. Adapun dijelaskan mengenai sebab dari turunnya surat Al-Ikhlas ini bermula dari pertanyaan orang-orang kafir mengenai Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan dalam sebuah hadis berikut ini dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, bahwa orang-orang musyrik berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sebutkan nasab Rabbmu kepada kami." Maka Allah menurunkan, "Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad, Ibnu Abi Asim di dalam As-Sunnah. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian manfaat surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ini mengisyaratkan kepada para muslim untuk senantiasa ikhlas dalam menjalani kehidupan dan harus didasari ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Deretan manfaat dan keistimewaan yang dimiliki oleh surat Al-Ikhlas yaitu: pertama, untuk mencapai apa yang diinginkan serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Salah satu cara mengamalkan surat Al-Ikhlas yaitu dengan membacanya 1000 kali. Waktu membacanya di antara sholat maghrib dan isya, dan setelah sholat berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh agar apa yang diharapkan dan dicita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Yang kedua, diselamatkan dari maksud orang jahat dan aniaya. Surat Al-Ikhlas juga bisa membuat kita diselamatkan dari orang jahat. Selain itu, bacalah Ya Somad sebanyak 134 kali dengan istiqomah secara terus-menerus dan dijadikan amalan sehari-hari, maka insya Allah akan diselamatkan dari orang-orang jahat. Yang ketiga, bisa menyembuhkan rasa sakit pada tubuh. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengadu merasa sakit pada bagian badan, baginda Rasulullah selalu membaca ayat-ayat berikut pada telapak tangan yang kanan, kemudian mengusapkannya pada bagian yang terasa sakit, yaitu dengan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Yang keempat, setan tidak akan mampu menggoda orang yang membaca surat Al-Ikhlas. Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali setiap selesai sholat subuh, maka setan tidak akan dapat menggodanya untuk melakukan perbuatan maksiat. Yang kelima, membuka pintu rezeki dari berbagai arah. Diceritakan bahwa pada zaman Nabi ada seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah. Ia mengadu tentang kesusahan hidup yang dideritanya. Laki-laki itu bercerita bahwasannya telah melakukan segala cara agar terbebas dari kesusahan. Lalu orang itu memohon kepada Rasulullah supaya diajarkan atau diberi amalan singkat untuk menghilangkan segala kesulitan hidup. Kemudian Rasulullah memberikan amalan tersebut dan menyuruh kepada orang itu supaya setiap kali ia masuk ke dalam rumahnya, dianjurkan untuk selalu mengucapkan salam. Jika tidak ada orang di dalamnya, maka dianjurkan salam kepada Rasulullah SAW. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, dan orang itu mengamalkannya dengan istiqomah dan penuh keyakinan, dan pada akhirnya Allah melapangkan rezeki orang tersebut. Yang keenam, bisa melunaskan hutang-hutang. Pada kisah suatu hari Rasulullah sedang duduk di Masjid Madinah.
Tiba-tiba datang rombongan yang mengusung jenazah untuk disolatkan dan para sahabat mempersilahkan Nabi untuk menjalankannya. Beliau bertanya, apakah mayat ini meninggalkan hutang? Mereka menjawab, iya benar, dia meninggalkan hutang sebanyak 4 dirham. Lalu beliau bersabda, saya tidak mau mensolatkan mayat yang punya hutang, maka solatkan kamulah dia. Pada hari itu juga malaikat Jibril datang seraya berkata, wahai Rasulullah, Allah berkirim salam kepadamu. Dia berfirman, aku sudah mengutus Jibril untuk menyamar seperti mayat itu dan sudah melunaskan hutangnya. Tegakkanlah, solatkan dia, karena dia sudah diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang ikut mensolatkan, niscaya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala pula dosanya. Lalu Rasulullah pun bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, dari mana dia memperoleh kehormatan ini? Jibril pun menjawab, dia mendapatkan kehormatan itu karena setiap harinya dia membaca 100 kali Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Di dalamnya terdapat keterangan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pujian terhadapnya. Dari kisah ini menunjukkan kepada kita bahwasannya barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali di setiap harinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melunaskan hutang-hutangnya sebelum ia mati. Yang ketujuh, mencegah fitnah dan siksa kubur. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas pada saat sakit yang membawa pada kematiannya, niscaya mayatnya tidak akan busuk dalam kuburnya. Dan dalam hadis lain mengatakan akan terhindar dari fitnah kubur, aman dari kesempitan kubur, dan para malaikat akan membawanya melalui sayap-sayapnya, melalui titian Shiratal Mustaqim, hingga sampai ke surga. Itu karena orang tersebut semasa hidupnya mengamalkan surat Al-Ikhlas. Yang kedelapan, akan diampuni dosa-dosanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas sebanyak 50 kali, niscaya diampuni dosa-dosanya selama 50 tahun. Yang kesembilan, mendapatkan istana di surga. Siapa saja yang membaca surat Al-Ikhlas maka ia akan mendapatkan istana nanti di surga. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa membaca Qul huwallahu ahad atau membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah untuknya satu istana di dalam surga. Dan barang siapa membacanya sebanyak 20 kali, maka akan dibangunkan 2 istana di dalam surga. Dan barang siapa membaca 30 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah 3 istana di surga. Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau begitu akan banyak istana kami di surga? Maka Rasulullah bersabda, Allah lebih lapang, Allah lebih luas daripada itu. Maksudnya bagi Allah berapapun jumlah istana itu hal mudah. Yang ke-10, hidup akan selalu diberkahi. Jika ingin hidup kita senantiasa dalam keberkahan dan kebaikan, maka baca dan amalkan surat Al-Ikhlas ini. Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas 1 kali, maka ia akan diberkahi. Jika ia membacanya 2 kali, maka ia, keluarganya akan diberkahi. Barang siapa membacanya 3 kali, maka ia dan keluarganya dan kerabatnya akan diberkahi. Dan barang siapa yang membacanya 12 kali akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala istana di surga. Dan apabila membacanya 100 kali, maka akan dihapuskan dosa-dosanya, kecuali dosa pertumpahan dan darah dan harta benda. Yang ke-11, mendapat pahala yang sangat besar. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, ketika saya dalam perjalanan Isra Mi'raj ke langit Aras, ditegakkan atas 360 sudut, jarak dari sudut satuan sudut lainnya kira-kira 300.000 tahun perjalanan. Di bawah setiap sudut itu terdapat 12.000 padang pasir. Panjang padang pasir itu dari matahari terbit ke matahari terbenam. Di setiap padang pasir itu terdapat 80.000 malaikat membawa Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas. Setelah selesai membaca, mereka mengatakan, ya Tuhan kami hibahkan pahala membaca surat Al-Ikhlas ini kepada orang yang membaca surat Al-Ikhlas ini, baik ia laki-laki maupun perempuan. Dan para sahabat pun dibuat kagum, tercengang mendengarkannya. Lantas Rasulullah bersabda, herankah kamu wahai sahabat-sahabatku? Mereka menjawab, iya benar, kami heran. Beliau pun melanjutkan, demi Allah yang diriku di tangannya, Qul huwallahu ahad tertulis di sayap Jibril.
Demikianlah pembahasan tentang surat Al-Ikhlas hingga keutamaannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.